Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber sekalian. Di sini adalah video pertama saya di channel ini ya. Namun sebelumnya saya sudah membuat beberapa channel, yaitu kurang lebihnya 2 ataupun 3 channel, dan itu saya gunakan untuk riset dan juga belajar, sehingga dari video ini kita akan berbagi pengalaman. Kita akan membahas tentang pola-pola channel seperti apa yang sudah sukses dan bagaimana kita menjadikan channel kita agar mempunyai pola yang jelas, sehingga dalam membangun channel kita tidak sembarangan. Nah, sahabat YouTuber sekalian, di sini saya akan memaparkan 5 hal yang harus kita perhatikan dalam membangun sebuah channel. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menentukan tema dari channel kita, sehingga dari channel kita akan menjadikan arah yang jelas, kemana arah yang jelas daripada channel kita. Apakah kita mau membahas tentang musik, ataupun kita membahas tentang kesehatan, ataupun kita akan membahas tentang tutorial dan membahas tentang apapun. Tentukan tema yang akan kita buat dari channel kita. Kita bukan artis, kita bukan public figure, kita bukan siapa-siapa. Maka yang harus kita lakukan adalah jadikan channel kita itu bermanfaat. Jadikan channel kita adalah solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan kita buat di dunia per-YouTuber. Kita masuk di dunia per-YouTuber berarti kita harus siap untuk terjun kepada satu bidang tertentu. Nah, apabila Anda ingin membuat beberapa bidang ataupun tema yang berkaitan dengan tema-tema yang campur, maka kalian harus membuat channel-channel ataupun niche-niche yang berbeda. Jangan jadikan channel kita adalah channel yang campur aduk, ada vlog, ada cara ini, ada storytelling dan lain sebagainya. Maka itu akan membuat YouTube tidak fokus untuk menjadikan rekomendasi, ataupun tidak fokus untuk melakukan satu hal yang berfaedah. Nah, di situ YouTube akan bingung bahwasanya ini channel direkomendasikan untuk siapa, seperti itu ya. Nah, apabila kita sudah menjadikan channel kita terarah dan terukur untuk suatu kalangan tertentu, maka akan cepat naiknya, akan cepat untuk merekomendasikan kepada orang-orang yang tepat, seperti itu ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum kita membangun channel, maka setelah kita menentukan tema, coba buat 1 sampai 100 judul dari tema yang akan kita buat itu. 1 dari 100 judul yang kita buat itu akan mengarahkan kita sehingga tema-tema itu akan lebih terukur. Kalau tadi adalah tema yang pertama adalah tema secara umum, maka yang tips yang kedua ini Anda harus membuat secara khusus. Apabila Anda ingin membuat tips dari masak, ataupun Anda ingin membuat tutorial, maka buat judul 1 sampai dengan 100. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 sampai dengan 50 judul saja. Nah, dari situ kita akan menemukan pola yang tepat, di mana kita akan menjadikan channel kita itu lebih terarah dan terukur, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah ikuti bagaimana cara kerja YouTube. Nah, masuk di dunia per-YouTuber itu tidak mudah. Masuk di dunia per-YouTuber itu kita harus siap untuk belajar dari nol. Kita kembalikan dari tema awal, bahasanya kita bukan siapa-siapa, maka kita harus belajar apakah itu SEO, apakah bagaimana cara kerja YouTube. Jangan nanti di tengah perjalanan, di awal perjalanan kita belum mendapatkan sesuatu, maka kita akan melakukan satu hal-hal di mana hal itu dilarang oleh YouTube. Kita melakukan sub for sub, kita mengambil video orang lain, kita mengambil musik yang dimana itu berkaitan hak cipta dengan orang lain, maka
dari situ kita akan belajar seperti apa YouTube itu bekerja, dan dari situ kita akan membuat pola. Bahasanya di dunia per-YouTubean itu ada pola-pola tertentu, di mana ada, nanti kita akan bahas berkaitan dengan pola efek bola salju seperti itu ya, dimana channel itu apabila dia channelnya berkualitas dan itu diminati oleh penonton, maka itu akan lebih cepat naiknya seperti itu ya. Dan yang keempat, setelah kita membuat tema, setelah kita membuat 1 sampai dengan 100 judul ataupun 1 sampai dengan 50 lah, dan kita memahami cara kerja YouTube, yang keempat adalah kerjakan apa yang sudah Anda planning. Nah, buatlah 1 sampai dengan 10 video pertama Anda. Jangan underestimate ataupun jangan Anda takut. Bahasanya 1 sampai dengan 10 video pertama Anda, pasti Anda akan melihat banyak kekurangan di situ. Nah, dari kekurangan itu kita akan belajar bagaimana bagaimana kita bicara yang pas. Kita akan belajar bagaimana menentukan nice yang tepat. Nah, kalau kita tidak melakukan, kan kita tidak tahu dari titik mana kita harus mulai dan dari titik mana kita harus dikoreksi, seperti itu ya. Lakukan hal yang sudah kita buat dan kita koreksi seperti apa pola daripada channel YouTube kita. Dari YouTube itu sudah membaca, bahasanya apabila kita membuat satu tema itu, dari channel itu satu tema, maka YouTube akan mudah. Dan apabila kita membuat di luar daripada tema itu, maka akan sedikit sekali yang menonton. Contohnya saya ketika membuat satu tema berkaitan dengan kesehatan, dan di situ saya membuat judul yang lain di luar topik kesehatan, maka sedikit sekali yang ditonton oleh penonton ataupun subscribernya, seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan hal yang sudah kita rencanakan, maka yang terakhir adalah kita harus bersiap menjadikan dunia per-YouTubean ini adalah suatu arena untuk kita belajar bertumbuh. Nah, kita harus siap untuk melakukan ataupun kita harus menyiapkan mental kita, karena nantinya untuk masuk di dunia per-YouTubean ini, karena kita bukan siapa-siapa, maka kita harus belajar, kita harus menikmati proses ini. Jangan keburu-buru Anda untuk mendapatkan AdSense ataupun satu hal di situ di mana nanti kita akan kecewa. Di situ nanti kita akan mudah putus asa. Nah, dari situ kita persiapkan mental kita, bahasanya masuk di dunia per-YouTubean ini tidak mudah. Nah, saran saya teman-teman yang baru mau masuk di dunia per-YouTubean, masuklah di grup YouTuber Made in Indonesia. Nah, di situ adalah grup Facebook dan dibimbing oleh Dan GC ya, dimana beliau yang sudah memahami tentang SEO. Beliau adalah guru-guru kita semua, untuk belajar tentang dunia per-YouTubean. Nah, di situ juga saya saling bertukar pikiran, bertukar gagasan, di mana kita mencari solusi di situ. Nah, di situ kita juga dikasih ataupun diberitahu cara-cara yang tepat untuk menjadi YouTuber yang berkualitas. Tidak ada yang namanya sub for sub, tidak ada cara-cara curang, tidak ada cara yang re-upload dan lain sebagainya, dan itu merupakan cara-cara yang bertentangan dengan YouTube. Nah, seperti itu ya sahabat sekalian. Saya harapkan dengan adanya video ini kita sama-sama saling bertumbuh, kita sama-sama untuk menjadikan channel kita itu lebih terarah dan terukur dan berkualitas untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.